Perkenalkan, nama saya Kristianto Andra Saputra dengan NIM 24101166. Di sini saya akan membahas hasil resume ilmu sosial dasar dengan judul struktur sosial. Pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola organisasi yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen seperti status, peran, kelas, kelompok, institusi, serta norma dan nilai yang membentuk cara masyarakat berfungsi secara teratur. Ada beberapa komponen struktur sosial. Yang pertama, status sosial. Yang kedua, peran sosial. Ketiga, kelas sosial. Keempat, kelompok sosial. Dan lima, institusi sosial. Dan yang keenam, norma dan nilai sosial. Fungsi struktur sosial adalah yang pertama, mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung secara teratur dan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya peran yang jelas dan terstruktur, struktur sosial menciptakan keteraturan dan stabilitas, mengurangi konflik dan mendorong kerjasama antar individu dan kelompok. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka kerja untuk sosialisasi di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, di sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Yang keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial membentuk bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagikan di antara anggota masyarakat sehingga mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dan memberikan mereka peran dan posisi dalam sistem sosial yang lebih besar. Dan yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat beradaptasi dan merespon perubahan sosial, baik itu teknologi, ekonomi, atau nilai budaya. Jadi ada beberapa jenis struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial formal. Struktur yang terorganisir secara resmi dengan aturan hukum dan pengaturan yang jelas. Ini termasuk organisasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan. Dan yang kedua, struktur sosial informal. Struktur yang bersifat spontan dan tidak tertulis, seperti kelompok teman, jaringan sosial, dan komunitas lokal. Dan ini lapisan sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Yang pertama, lapisan sosial. Pengertiannya, lapisan sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam strata atau lapisan berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, kekuasaan, dan prestisi. Lapisan ini menunjukkan hierarki sosial, di mana individu atau kelompok memiliki posisi yang berbeda dalam struktur masyarakat.
Ciri-ciri lapisan sosial. Yang pertama, hierarkis. Lapisan sosial bersifat bertingkat dengan sastra yang memiliki tingkat kekuasaan, kekayaan, dan prestisi yang berbeda. Perbedaan dalam akses. Setiap lapisan mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak sosial. Dan yang ketiga, tersusun. Masyarakat bisa memilih beberapa faktor lapisan sosial, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Contoh lapisan sosial. Yang pertama, kelas atas, yang memiliki kekayaan, kekuasaan, prestisi tinggi, seperti pengusaha besar atau politisi. Yang kedua, kelas menengah, orang-orang yang tingkat pendidikan dan pendapatan yang baik, seperti profesional atau pegawai negeri. Kelas bawah, yaitu yang tiga, kelas bawah, orang yang mendapat pendapatan rendah dan akses terbatas ke sumber daya, seperti pekerja kasar atau masyarakat miskin. Yang kedua, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan perbedaan lapisan-lapisan sosial. Stratifikasi menunjukkan cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, biasanya berdasarkan faktor kekayaan, kekuasaan, atau prestisi. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi ekonomi. Yang kedua, stratifikasi sosial. Yang ketiga, stratifikasi politik. Dan yang keempat, stratifikasi gender. Teori stratifikasi sosial. Yang pertama, teori fungsi. Stratifikasi sosial memiliki fungsi positif untuk masyarakat karena mendorong individu untuk mencapai posisi lebih tinggi dan memenuhi peran yang dibutuhkan. Dan yang kedua, teori konflik. Stratifikasi sosial mencerminkan konflik antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak berkuasa, dan ini seringkali menghasilkan ketidakadilan. Dan yang ketiga, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial bisa terjadi secara vertikal atau horizontal. Jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas naik, peningkatan posisi sosial seperti orang yang berhasil mendapatkan jabatan lebih tinggi di tempat kerja. Dan mobilitas turun, penurunan sosial seperti seseorang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan status ekonomi. Dan yang ketiga, mobilitas horizontal, perubahan posisi dalam lapisan sosial yang sama, seperti berpindah pekerjaan dari satu bidang ke bidang yang setara. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Kedua, ekonomi. Yang ketiga, keluarga dan jaringan sosial. Dan yang keempat, kebijakan sosial. Mobilitas sosial dalam masyarakat. Mobilitas dalam masyarakat. Yang pertama, mobilitas sosial terbuka. Sistem yang memungkinkan individu bergerak bebas di antara lapisan-lapisan sosial berdasarkan
pencapaian pribadi. Dan yang kedua, mobilitas sosial tertutup. Sistem yang membatasi pergerakan individu antar lapisan sosial sering kali berdasarkan faktor seperti kasta atau status kelahiran. Sekian dari hasil resume saya. Sekian dan terima kasih.